Oke, baik. Dalam tahap pertama ini kita akan melakukan sharing printer. Kita akan melakukan konfigurasi pada printer yang akan kita setting. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke control panel. Kita buka control panel. Kemudian kita pilih hardware and sound. Ini. Kemudian kita pilih pada device and printer. Nah di sini kita menggunakan printer tipe Canon IP2700 series. Nah, untuk melakukan penyetingan sharingnya, kita klik kanan pada printernya, pilih printer properties. Nah, pada tab ini yang kita pilih adalah sharing. Nah, di sini ada petunjuk cara melakukan sharing. Nah, di sini ada change sharing option. Perubahan opsi sharingnya, kita klik ini, ambil pilihan ini, klik. Nah, akan muncul tab baru. Di sini share this printer, ini kita centang, maka otomatis biasanya komputer akan memberikan nama surname-nya. Ini boleh teman-teman default namanya atau boleh ditukar nama surname-nya. Kalau saya coba tukar namanya, kita coba dengan sharing. Oke, berarti surname-nya lah Canon IP2700 sharing. Ini render print jobs on client computers, kita ambilkan default. Setelah itu kita klik apply, oke. Nah, biasanya pada printer yang udah di-sharing biasanya ada icon seperti ini, gambar dua orang seperti ini, berarti printernya udah setting sharing printernya udah aktif. Oke. Nah, berarti untuk tahap sharing printer sampai di sini kita sudah selesai. Dan mungkin pada beberapa tipe printer lain mungkin akan berbeda cara penyetingannya, tapi pada intinya sama, sharing printer untuk melakukan sharing printer. Nah, kali ini kita melakukan percobaan dengan Canon IP2700 series. Oke. Untuk tahap selanjutnya kita masuk kepada konfigurasi jaringan. Oke, tadi setelah kita melakukan setting pada printernya, sekarang kita akan masuk pada konfigurasi jaringan komputer yang kita jadikan sebagai server untuk sharing printernya. Langkah pertama kita lakukan adalah kembali ke kita masuk ke control panel. Control panel ini udah di atas, kita klik control panel. Kemudian kita pilih network and internet. Nah, kemudian kita pilih network and sharing center. Nah, pada bagian ini kita pilih dulu change advanced sharing setting, perubahan perubahan sharing settingnya, kita klik ini. Nah, pada change sharing option for different network profiles. Nah, pada bagian ini pertama bagian private-nya kita lihat dulu. Nah, di sini kita harus mengaktifkan turn on network discovery, artinya kita mengaktifkan penjelajahan jaringannya agar nanti si klien bisa menemukan sharing printer pada komputer yang kita setting ini. Kemudian pada file and printer sharing, nah ini kita aktifkan juga, kita hidupkan turn on file and printer sharing. Kita mengaktifkan sharing file dan printernya. Kemudian pada home group connection ini kita berikan default. Lanjut ke guest or public current profile. Nah, pada bagian ini kita aktifkan turn on network discovery. Nah, artinya di sini ketika network discovery ini diaktifkan, maka komputer ini akan dapat dilihat oleh komputer lain dan device maksudnya printer yang kita setting tadi terlihat oleh komputer si klien. Nah,
Oke, setelah kita aktifkan turn on recovery, kemudian kita file and printer sharing, ini kita juga aktifkan turn on file and printer sharing tadi. Kemudian masuk all networks. Pada all networks kita di sini, nah ini sebenarnya ini kalau kita aktifkan sebenarnya ini untuk public folder sharing. Biasanya kalau kita aktifkan bahwa kalau kita aktifkan nanti sharing yang ada folder pada printer, pada komputer atau desktop yang kita lakukan penyetingan setting printer ini juga akan terlihat sharing printer, sharing folder jika ada kita melakukan sharing folder. Kemudian ya kita aktifkan aja, kalau tidak diaktifkan juga apa-apa. Kalau di sini kita aktifkan aja. Kemudian kita file sharing connection, ini default lagi, recommended. Kemudian password protected sharing. Nah, pada bagian password protected sharing ini lebih baik kita turn off password protected sharing. Kenapa? Nah, kenapa begitu? Karena nanti si klien akan diminta password jika dia terkoneksi dengan desktop sebagai server sharing printer ini. Untuk biarkan agar si klien tidak perlu memasukkan password, kita matikannya dulu, turn off password protected sharing. Nah, setelah itu, setelah semuanya kita lakukan setting, kita save change, kita simpan perubahannya. Oke, nah pada sampai di sini untuk penyetingan konfigurasi jaringannya sudah selesai. Nah, untuk itu selanjutnya kita menghubungkan agar komputer atau desktop sebagai server ini terhubung ke jaringan. Kita harus connect ke jaringan dulu. Nah, di sini ada WiFi sharing bersama. Nah, komputer desktopnya akan dihubungkan dengan WiFi ini. Connect. Oh ya, yang satu lagi yang teman-teman ingat, karena kita melakukan sharing printer ini pada IP static, kita harus mengetahui kita pada komputer desktop sebagai servernya kita harus menyeting IP static manual. Untuk menyeting IP manualnya kita boleh masuk dari change adapter setting atau dari sini saya menggunakan wireless. Kita masuk dari sini aja, change adapter setting. Kemudian kita klik kanan pada WiFi ini, atau juga boleh dari sini, langsung dari sini juga boleh, langsung connectionnya. Kalau teman-teman pakai kabel juga bisa langsung connect, klik di sini, kemudian masuk ke properties, kemudian masuk internet protocol version 4. Nah, di sini sudah tersetting IP manualnya 192.168.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, ini yang pada bagian baris pertama ini, inilah IP address desktop server yang dimana kita menyeting tempat sharing printernya. Yang perlu kita ingat nanti atau kita catat penting dulu IP ini, IP server nih, IP server sebagai setting printernya kita ini 192.168.10.10. Ini teman-teman catat nanti tapi sesuaikan dengan jaringan pada jaringan teman-teman, sesuaikan pada network jaringan teman-teman sendiri. Mungkin berbeda dengan jaringan di sini, tapi pada intinya seperti ini. Yang penting diingat adalah IP address si servernya. Nah, kalau di sini IP address servernya adalah 192.168.10.10. Nah, ini oke. Terus, nah perlu juga kita lakukan pengujian apakah komputer atau desktop server ini sudah terhubung dengan jaringan. Untuk melakukan pengujian bahwa server atau komputer desktop ini sudah terhubung jaringan, caranya dengan kita melakukan dengan aplikasi tool CMD. Nah, kita ketikkan ping, kita melakukan koneksi pada gateway-nya. Tadi gateway-nya 192.168.10.1 ya. Ini gateway ya, bukan IP address-nya ya, gateway jaringan. Nah, di sini sudah replay from 192.168.10.1. Berarti si komputer server ini atau desktop server ini udah terhubung baik ke jaringan. Nah, ini udah oke. Nah, untuk sampai langkah di sini untuk komputer server
sudah selesai. Namun ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, masih dalam control panel. Kita masuk control panel dulu ya. Nah, kita masuk ke system and security. System security. Nah, pada Windows Firewall, nah di sini ada Windows Firewall. Kita klik Windows Firewall, kemudian kita pilih turn on Windows Firewall on or off. Nah, kita klik ini, pilihan ini. Nah, pada bagian ini, pada block all incoming connection including those in the list of below ads, ini lebih baik kita hilangkan centangnya, kita matiin. Kenapa? Biar nanti si klien bisa menguji koneksinya apakah terhubung dengan komputer server dimana komputer server ini sebagai tempat kita menyaring sharing printer tersebut. Nah, agar nanti si klien untuk pengujian bahwa si klien bisa terhubung baik dengan komputer desktop server ini. Nah, di bagian public network setting ini kita hilangkan juga, yang kita centang nih biarkan kosong. Nah, kemudian kita klik Oke, semua ini udah. Nah, sudah terhubung dengan jaringan semua. Nah, pada untuk penyetingan jaringan pada desktop server yang dijadikan sebagai tempat sharing printer ini udah selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk pada klien agar si klien juga bisa dapat mengakses printer yang udah kita setting sharing printernya. Oke, untuk lanjut langkah selanjutnya kita masuk ke klien. Di komputer klien nanti kita gunakan adalah laptop. Oke, tadinya kita masuk ke bagian klien. Nah, pada langkah berikut ini tadi kita sudah menyeting printer sharing dan juga telah menyeting jaringan network jaringannya pada komputer desktop servernya. Sekarang kita akan melakukan penyetingan pada klien. Nah, klien di sini kita menggunakan laptop agar si laptop ini juga bisa melakukan akses printer terhadap sharing printer yang sudah kita sharing sebelumnya. Nah, untuk klien ini bisa mengakses sharing printer yang sudah kita sharing tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita si koneksi klien juga harus terhubung sama dengan jaringan yang sama pada komputer server sebelumnya, sama-sama satu jaringan. Nah, di sini klien sudah juga terhubung dengan WiFi yang sama, sharing bersama, atau untuk lebih pastinya kita coba masuk ke control panel. Nah, seperti halnya tadi dalam tutorial ini kita menggunakan IP statik ya, baik itu si server printernya maupun si kliennya. Untuk mengetahui IP klien, kita masuk ke network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter setting, atau kita langsung dari sini aja WiFi sharing ini, masuk ke properties, kemudian internet protocol version. Nah, di sini IP klien kita atau IP klien laptop ini adalah 192.168.10.20, berbeda dengan IP addressnya si server atau desktop server yang tadi adalah 10.10. Nah, klien 10.20, gateway-nya sama, 10.1 sama-nya sama. Nah, kita ini udah oke. Nah, sesuai seperti yang tadi, kita harus memastikan bahwa si klien ini udah terhubung juga dengan jaringan. Caranya gimana? Sama dengan seperti yang kita lakukan pada komputer server tadi, kita melakukan membuka CMD, kita lakukan ping. Kita harus memastikan bahwa si klien juga terhubung baik dengan jaringan 192.168.10.1 gateway-nya, gateway jaringan. Oke, berarti klien juga terhubung baik dengan jaringan. Di sini ada reply from 192.168.10.1. Nah,
seperti yang kita inginkan tadi, si klien juga harus terhubung baik juga ke komputer server dimana kita tempat sharing printernya tadi, karena kita tahu kita mencatat bahwa IP address-nya si server tadi atau desktop server tadi adalah, kita coba ping 192.168.10.10 ya. Ya, ini IP address-nya si desktop server tadi. Perlu kita ingat, kita catat ya. Nah, kita enter. Nah, berarti si klien bisa terhubung baik dengan komputer server. Jadi mana kita tempat setting sharing printer tadi. Berarti ini udah oke semua. Untuk jaringan oke, untuk terhubung dengan desktop server juga oke. Nah, langkah selanjutnya kita adalah kembali masuk control panel. Nah, pada control panel ini kita masuk pada hardware and sound. Kemudian kita masuk ke devices and printers. Nah, pada langkah di sini kita akan menemukan sharing printer yang sudah kita sharing tadi. Di sini kita lakukan pada bagian ini, add a printer, tambah printer. Kita klik. Nah, pada biasanya choose a device or printer to add to this PC. Biasanya kalau kita biarkan, biasanya setiap printer yang udah disetting biasanya terlihat di sini. Otomatis si klien akan mencari semua sharing-sharing yang ada pada dalam jaringan. Tapi untuk di sini kita akan melakukan secara manual. Kita ambil ini, the printer that I want is not list. Nah, kita klik ini dulu, kita melakukan secara manual saja. Kita klik. Nah, pada find a printer by other option, menemukan printer dengan opsi yang lainnya. Nah, pada bagian ini kita select Acer printer by name. Nah, berarti artinya sini memilih printer sharing yang ada berdasarkan nama. Tapi karena pada tutorial kali ini kita menggunakan IP address manual, sesuai dengan judulnya kita melakukan sharing printer berdasarkan IP address. Nah, kita klik ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah garis miring 2 kali, kemudian kita ketikkan IP server yang kita catat tadi. IP servernya desktop berapa? 192.168.10.10. Ya, sekali lagi untuk IP address ini berbeda-beda pada jaringan network teman-teman. Mungkin sesuaikan IP address pada network yang teman-teman punya ya. Nah, setelah ini kita tutup dengan garis miring lagi. Nah, secara otomatis si klien akan menemukan printer yang sudah kita sharing pada desktop server tadi. Nah, di sini Canon IP 2700 series. Nah, ini udah. Langkah selanjutnya kita melakukan next. Nah, otomatis add printer, you have successful edit Canon IP 2700 series on 192.168.10.10. Nah, kita sudah berhasil menambahkan sebuah printer Canon IP 2700 series pada IP 192.168.10.10 yang ini merupakan IP desktop server tadi ya. Nah, printer name-nya ini kan. Nah, this printer has been installed. Berarti printernya sudah terinstall pada klien. Kita lakukan next. Nah, ini you have successful edit. Nah, ini series 190. Kemudian ini set as a default printer, boleh kita centang, kita jadikan sebagai default printernya atau tidak, terserah pada kebutuhan. Nah, kalau sini saya boleh centang boleh atau tidak. Nah, kemudian boleh kita melakukan print test spec. Apakah sharing printer kita berhasil? Kita lakukan print test spec. Kalau seandainya print test specnya pada printer yang kita sharing tadi keluar hasilnya, berarti itu udah sukses melakukan sharing printer. Nah, si klien bisa juga melakukan ngeprint dokumen tanpa harus terhubung langsung dengan si printernya karena udah di-sharing. Di sini biasanya pada icon ini akan ada juga icon sharingnya juga. Nah, ini Canon IP 2700 series on
192.168.10.10. Ini artinya bahwa sharing printer yang pada desktop server sudah terinstall di klien, meskipun dia tidak terhubung secara langsung pada printer Canon ini, tapi dia terhubung lewat jaringan melalui IP address. Nah, untuk teman-teman bisa melakukan tes printnya dari dokumen apapun dengan memilih printer ini, Canon IP 2700 series on 192.168.10.10. Nah, sekali lagi mungkin ini kita lakukan percobaan pada printer Canon, mungkin berbeda-beda dengan printer yang teman-teman punya. Mungkin ada Epson atau HP, atau mungkin ada juga printer yang udah bisa terhubung dengan WiFi. Nanti itu lain lagi cara sharing printernya, tapi pada intinya sama untuk melakukan sharing printernya. Nah, oke. Untuk langkah sampai sini kita sudah berhasil melakukan sharing printer, dan bisa dilakukan juga pada mungkin device-device yang lain yang teman punya mungkin, atau desktop lagi bisa kita di sharing lagi, kita melakukan sharing juga. Yang penting intinya si komputer server yang dimana kita sharing printer tadi selalu hidup, artinya selalu aktif. Namanya server ya selalu aktif dia. Nah, sampai di sini mungkin sudah selesai sharing printer kita.